Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Dan juga ada Mas Syafi'i Maskur, Kiai Syafi'i Maskur. Nah, ini kita nge-live dalam rangka menjawab apa yang disampaikan oleh Al-Habib Wafi. Al-Habib Wafi ya, tahu ya. Yang menyampaikan mengenai banyak hal, nanti biar dijelaskan sama Gus Hasan, dan nanti kita mohon mumpung ada Kiai Fadhail juga, beliau walau qalilan juga ikut memberikan penjelasan. Monggo Gus Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, bersyukur kita pada malam hari ini setelah acara maulid di pesantrennya Gus Fuad Pleret bersama dengan kerawuhannya Abah Kiai Fadhail. Beliau ini masih dzurriyah Batu Ampar, artinya masih saudara dari Kiai Abdul Ghalib Syahuri, dan juga ada Kiai Syafi'i Maskur di sini. Jadi kami ingin mengklarifikasi tentang statement daripada Ustadz Wafi, di mana dia itu menyampaikan bahwasanya kalau memang kitab sezaman itu penting, maka bagaimana dengan status Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, apakah tercatat di dalam kitab-kitab nasab pada abad yang sezaman dengan masa hidup beliau-beliau semua gitu. Nah, di sini Ustadz Wafi dari videonya itu beliau menyatakan bahwasanya tidak ada catatan kitab sezaman tentang ketersambungan nasabnya Sayyidah Fatimah sebagai putri daripada Rasulullah dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sebagai cucu daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab pada halaman ke-75 itu tertulis di situ, awwalu man allafah wa jama'a maktuban fil ansab. Pertama kali orang yang menulis atau mengumpulkan catatan di dalam nasab yaitu huwa Amirul Mukminin Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab yang saat itu beliau menjadi Amirul Mukminin yang wafat pada tahun 23 Hijriah. Ya, beliau membuat kitab nasab dan pertama yang ditulis adalah keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan tentunya ketika kita menyebutkan Bani Hashim, Bani Muthalib di dalam penulisan pertama dari catatan buku nasab yang ditulis oleh Sayyidina Umar, pastinya di situ akan menyebutkan Kanjeng Nabi Muhammad berputra dan berputri, diantaranya Sayyidah Fatimah, dan juga punya cucu daripada Sayyidah Fatimah dari menantunya Sayyidina Ali yang tidak lain adalah sepupunya sendiri, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, ini jawaban kami terhadap statement Ustadz Wafi. Kenapa kami harus menjawab? Agar supaya masyarakat pada umumnya itu mengetahui, bukan kalangan pesantren. Kalau kalangan pesantren insya Allah akan menertawakan statementnya Ustadz Wafi tentang ada dan tidaknya kitab sezaman yang menyebutkan bahwasanya Sayyidah Fatimah dan Hasan Husain adalah bagian dari keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira demikian. Silahkan di cross check sendiri dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab pada halaman ke-75. Ya. Bisa dieksplor lewat Kiai Fadhail. Yang bertanya. Apa? Nikah. Oh, Mas PI. Mas PI. Monggo, Kiai Fadhail aja. Monggo. Nggih. Tak pati Pak. Tempat ngetela. Kita udah ngetela. Sini ke Pak. Bisa toron ke Bapak. Wonten sampean bisa mati Pak. Oke. Sampean. Kan sudah saya bacakan tadi. Wonten sampean baca boleh. Oh, baca boleh ya? Boleh. Oke.
Jadi di sini disebutkan awwalu man allafa wa jama'a maktuban fil ansab. Yang pertama kali ya menulis atau membuat dan mengumpulkan catatan di dalam silsilah nasab huwa Amirul Mukminin, yaitu Amirul Mukminin Al-Faruq yang bergelar Al-Faruq yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu al-mutawaffa sanatah Salasa wa Ishrin, yang wafat pada tahun 23 Hijriah. Walladzi amara biwad'i diwanil ataya, dan beliaulah yang memerintahkan untuk membuat diwan atau buku induk diwan. Walladzi rattaba 'alal ansab, yang mana buku induk tersebut ya menulis urutan di dalam nasab. Faqad rawa Amir anna Umar radhiyallahu anhu, maka sungguh telah meriwayatkan Amir bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina arada wad'ad diwan, ketika dia menginginkan untuk membuat buku induk tentang nasab, qala, beliau berkata, biman abda, dari siapa kita akan memulai catatan nasab ini? Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf, maka menjawab Abdurrahman ibn Auf atas pertanyaan Sayyidina Umar, ibda binafsik, mulailah dengan mencatat silsilahmu. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar berkata, azkuru anni hadartu ma'a Rasulillah SAW, saya ingat bahwasanya saya pernah bersama dengan Rasulullah SAW, wa huwa yabda'u bi Bani Hashim. Nah, Nabi itu menyebutkan silsilah pada awal itu dimulai dari Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib dan Bani Abdul Muttalib. Fabda bihim, maka fabada bihim Umar, maka Sayyidina Umar mengikuti bagaimana Nabi mencontohkan, maka Sayyidina Umar memulai dengan menulis keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib pada catatan induk nasab tersebut. Summa biman yalihim min qabaili Quraisy batnan ala batnin. Kemudian dilanjutkan dengan keluarga Bani Quraisy yang lain selain dari Bani Hashim, Bani Muttalib. Nah, kira-kira demikian. Silahkan di cross check dalam kitab Al-Muntakhab, Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab halaman ke 75. Nggih, ngoten, Pak. Mungkin Kiai Fadil perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci atau penekanan. Nggih. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang dituturkan oleh Gus Hasan itu, akhirnya kita bisa memahami bahwa persoalan pencatatan nasab ini sangat runtut sekali kalau mengikuti apa yang didahulukan oleh Gus Hasan. Kenapa? Karena pencatatan dari makna yang diterangkan oleh Gus Hasan itu yaitu mengumpulkan bayinat, bukti-bukti dulu dikumpulkan. Setelah bukti-bukti dikumpulkan itu baru nanti ke tahap nadorun. Seperti yang katakan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Wa fi badanihi nadorun. Pada hakikatnya ilmu sejarah itu nadorun. Dilihat dulu, dipahami dulu, dianalisa. Layakkah nanti setelah dianalisa itu naik kepada tingkatan tahqiq? Kita jangan terlalu muluk-muluk bicara tentang hadis begini. Persoalan dalam sekarang itu persoalan apa dulu? Apakah persoalan dalam hadis itu harus dibedakan? Apakah ini persoalan nasab juga harus dibedakan? Nah, ketika dalam nadhurun ini kata Ibnu Khaldun ini, ketika dianalisa baik itu catatannya, tahunnya, tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, kalau sinkron semuanya dan sareh, barulah naik ke tingkat tahqiq, tingkat verifikasi. Jadi observasi dulu lah. Kalau dalam istilah modernnya observasi dulu. Biar apa? Biar tidak terjadi kesalahan. Ini kalau mengikuti dari kitab
Al-Kafi. Al-Kafi. Jadi kitab Al-Kafi itu menginginkan itu sebelum naik kepada tingkat penyelidikan itu diteliti dulu. Karena dalam observasi ini kan kita mengenal salah dan benarnya. Apakah tahunnya benar atau ada sinkronisasi. Kalau itu nanti istilahnya itu yang kita kumpulkan datanya itu berbagai macam sumber. Misalnya meninggalnya si A tahun 1700. Tetapi di kitab yang lain tahun 1751. Dalam kitab yang lain itu tahun 1800. Berarti ini kan tidak sinkron. Nah, dalam ilmu sejarah ketidaksinkron ini maka tidak layak dinaikkan ke tingkat tahqiq. Belum kepada taklilul likainat, kinan. Apa itu? Eksistensi. Keberadaan seseorang itu dikenal apa tidak oleh lingkungannya, oleh saudaranya, oleh temannya, oleh bapaknya, oleh anaknya. Lah iya ini. Makanya kenapa kok dikatakan kinan itu dalam bahasa ilmiahnya eksistensi keberadaan seseorang, apalagi ini imam. Masa kok jemaahnya nggak tahu, kan tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin. Maka yang perlu dipahami kalau kita itu ingin menyelidiki begini, kalau dari atas ke bawah ini namanya pengakuan. Kalau dari bawah ke atas namanya ngaku-ngaku. Yang namanya ngaku-ngaku tuh wajib itu diteliti. Kalau dari atas ke bawah Pengakuan. pengakuan. Kalau dari bawah ke atas Ngaku-ngaku. ngaku-ngaku. Maka itu wajib karena dari bawah ke atas maka dikumpullah data-datanya harus terkumpul untuk dinaikkan ke tingkat tahqiq. Nah, persoalan nasab sekarang ini tidak layak ditahqiq. Karena kenapa? Banyak kontroversi di dalam buku-buku nasab yang ditulis oleh kalangan itu sendiri. Yang namanya standar sekunder non kemudian itu kan harus ditulis orang lain, bukan ditulis sendiri. Karena kenapa? Standar sekunder ini kan otomatis jiplak yang primer, bukan bikinan sendiri. Nah, ketika saya misalnya itu menulis nasab sendiri, saya sendiri, maka bagaimana caranya agar nasab saya ini soheh? Ya berarti kan harus ada buku nasabnya, induknya. Siapa yang menulis buku induk ini? Ini sampai kepada ke atas. Kalau yang nulis keluarga sendiri ini sangat bagong. Bagong itu namanya karangan. Begini saya jelaskan. Yang namanya babat, hikayat, cerita itu sejarah. Nah, sejarah menuntut keotentikan. Sejarah menuntut harus empiris. Sejarah menuntut harus kronologi. Sejarah menuntut harus kronik. Sejarah menuntut harus sinkronisasi. Itu wajib. Tetapi ketika dalam sejarah itu ada mitos, maka itu bukan sejarah namanya. Itu cerita fiktif, karangan sendiri. Saya bisa ngarang kok. Karena karangan sendiri semua bisa. Kalau ada non seyo yang namanya mitos nggih. Kalau ada yang namanya dayang sumbi, kilangan jarum, woro-woro, sopo sing nemokke jarumku, barang siapa yang nemukan jarumku, tak dadekke bojoku. Kelakon, Gus. Kelakon. Sik nemuke sinten? Anjing. Jadi memang sangat sekali. Kita harus hati-hati ketika kita mau meneliti nasab seseorang, apalagi nasabnya sendiri, itu harus hati-hati. Jangan sampai waton nyangkok-nyangkok agar dimuliakan, agar didudukkan menjadi orang yang mulia. Sementara cara yang digunakan itulah Allah menyangkok,
yang dimana dalam apa ya, dalam ilmu baik itu secara ilmu apa, dalam ilmu sejarah maupun ilmu nasab itu sangat bertentangan karena hukumnya haram nun sewu. Ketika kalau sudah, karena tidak mungkin nggih Kiai, wong bukan anaknya kok ngakuan, kan tidak mungkin. Wong apa ya, wong anaknya nggak tahu siapa bapaknya. Nun ngapunten, mana ada orang mati nggak lahir, itu nggak mungkin. Tanggal lahirnya nggak ada, kematiannya ada. Wong durung lahir kok wis mati. Ini harus dijawab. Maka ketika keiman menyatakan itu harus ada kitab sesaman, maksudnya harus eksistensinya itu harus diketahui oleh lingkungan setempat. Nah, ketika diketahui oleh lingkungan setempat, maka itu ada yang membukukan. Karena apa? Seorang imam, santrinya banyak, seorang apa? Karena namanya santri banyak berarti kan terkenal nih. Masa kok satu santri kok nggak ada yang nulis? Ini yang namanya membagongkan. Ini yang dimaksud keiman itu kitab sesamaan seperti itu. Jadi harus diketahui oleh lingkungannya. Maka tuntutan keiman itu ya nggak main-main kalau boleh saya katakan ya. Satu peluru hanya mampu menembus satu kepala. Tapi satu kalimat yang dibawa oleh iman itu mampu menembus ribuan kepala orang. Mungkin itu jutaan kepala orang. Hanya satu kalimat, tesnya keiman. Monggo. Ya, apalagi ini kan klaim Habib ini. Klaim palsu nasab mereka itu kan membahayakan kehidupan kebangsaan kita dan indikasi mengenai perusakan sejarah, terutama sejarah NU, klaim makam-makam palsu dan lain-lain. Ini akibatnya kebohongan tentang nasab ini luar biasa, kerusakannya untuk Nahdlatul Ulama, untuk bangsa Indonesia, untuk apa sejarah nasional. Gimana? Oke, mungkin bisa memberikan bukti apa namanya pemba'alawian makam itu kan terjadi kepada leluhurnya beliau. Oh iya. Gimana? Said Husain Banyu Sangkah itu yang kemudian diklaim sebagai asegaf. Tiba-tiba ada plakat yang menulis bahwasanya di situ Said Husain asegaf. Itu makamnya di mana itu? Di Madura. Di Madura. Leluhurnya beliau, leluhurnya Abu Tampar. Berarti Kiai Fadal ini asegaf. Nggih. Asegaf gagal. Gini. Asegaf yang gagal. Ini Kalau cerita gini, ya. kalau cerita menurut yang sepuh Banggalan itu terjadi pembelokan nasab 3 kali Itu dimulai tahun 70. Di mana dikatakan katanya Said Husain itu Al-Habsyi. Tahun 80 berubah lagi bukan Al-Habsyi tapi Al-Haddad. Tahun 90 berubah lagi bukan Al-Haddad tapi As-Segaf. Wah, jadi Kiai Fadal ini Al-Habsyi, Al-Haddad dan As-Segaf. Gagal semua. Gagal semua. Tampar ini kemaruk nasab. Nah dari situasi itu sudah jelas itu ada permainan. Jadi apa kalau saya katakan itu dimulai dari permainan nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba kalau dinamakan Al-Habsyi ini apa itu nanti gempar apa tidak. Terus yang kedua karena Al-Habsyi itu tidak gempar, dirubah menjadi Al-Haddad. Karena nuwun ngapunten Ibnu Al-Haddad niku terkenal lewat ratibnya yang sekarang malah justru dituntut. Yang katanya Ratib Ar-Rifai. Ini malah membagongkan lagi. Al-Haddadnya sendiri ternyata pemalsu. Ratib. Terus dirubah lagi menjadi As-Segaf. Runtuh tiga-tiganya sekarang. Kenapa? Dirontokkan oleh kiai-kiai ulama, dikembalikan kepada nama aslinya. Termasuk putranya Syekh Abdurrahman. Birah pucuk birah niku yang di As-Segafan. Nggih, di As-Segaf. Abdurrahman bin Husain bin
Pangeran Bonang Assegaf. Asli. Itu makamnya di mana? Kalau yang Said Hussein itu di Banyusangkah, Madura Utara. Kalau yang putranya itu di timur, daerah Sampang, Bireh. Itu. Nah itu leluhurnya Said Hussein Banyusangkah di Pamekasan. Ya, ya, ya. Jadi kan memang dulu tuh kan jalur masuknya ke Madura itu kan yang disebut Bangkalan itu kan Bangkulon ya. Bangkulon. Bangkulon. Jadi pintu masuk ke Madura itu, Bangkulon itu. Ya, ya. Ada Bangwetan, ada Bangkulon gitu. Dan itu ada manuskripnya sendiri. Jadi manuskrip Bangkulon ada, Nggih. terus manuskrip Sabrah niku ada, Nggih. manuskrip Pustaka Agung niku ada. Lar-lar. Nggih. Terus memang apa banyak diketemukan manuskrip itu yang asli itu di daerah Madura. Nggih. Yang Jadi, paling tua Madura. Paling tua boleh dikatakan apa nggih data primer. Data primer. Jadi kalau ulama-ulama Madura itu turun-temurun memang warisi manuskrip, catatan-catatan apa itu termasuk catatan nasab ya, ya lengkap gitu ya. Nggih, Kalau nggih. bahkan mungkin paling lengkap ya. Nggih. Tapi kenyataannya kenapa ada oknum orang yang ngaku orang Madura, tapi masih saja membela pemalsu nasab, pembekal nasab yaitu kaum Habib Ba'alwi. Ini gimana ini menurut Kiai Fadhuel yang sudah tinggal di Jogja lebih dari 30 tahun. Gimana menurut panjenengan? Jadi memang untuk apa ya mengembalikan posisi semula niku memang agak susah. Karena ya apa ya sudah patut salah tempat. Sudah patut salah menempatkan kecintaannya. Kan mungkin nih kalau dulu kita pahami semua kalau apa ya, karena kita disodori oleh hanya sekedar buku, bukan data otentik, dan semua yakin kalau zaman dulu itu Kalau ada kitabnya. ada kitabnya ya. Sekarang benar. ini ya sekarang kan begini persoalan Kiai. Sekarang ini data otentik ditabrak oleh opini, Narasi. oleh narasi. Jadi pembalawian itu bagi saya itu sebuah penjajahan. Sebuah penjajahan modern di mana tujuannya ya cuan. Nah, saya malah tertarik begini Kiai. Kan ada dalam apa ya dalam dunia ilmiah kita mengenal yang namanya gaslighting sama playing victim. Nah, metode inilah yang dipakai. Jadi sebagai gaslighting sebagai kontrol hukum untuk mengontrol orang-orang pribumi. Nah, disitulah doktrin-doktrin itu mulai ditekankan. Otomatis nggak main-main kayak. Nah, bagaimana caranya? Mainlah playing victim. Pemutar balikkan fakta. Semua diputar balik. Mulai dari sejarah kebangsaan diputar balik sampai makam kun juga diobok-obok dibalik-balik. Akibatnya apa yang terjadi? Tentu tujuannya apa? Ya ingin menguasai bangsa ini. Tidak ada lain. Kenapa kok saya katakan ini ingin menguasai bangsa ini? Karena mulai dari awal dengan merubah sejarah yang katanya bendera itu yang anu si Habib si A, terus lagu apa 17 Agustus mungkin itu ya. Garuda Pancasila itu yang anu apa oknum Habib, terus Pramuka oknum Habib, terus Pancasila oknum Habib. Yang nyuruh bikin NU juga Habib. Yang nyuruh bikin NU Habib. Yang nyuruh kemerdekaan juga Habib. Sampai Muhammadiyah juga dihabibkan. Nah, agar terjadi runtutan dan orang percaya, maka wajib makam-makam pahlawan ini harus dirubah. Dimulai dengan merubah namanya. Contoh, KRT Sumodiningrat menjadi Hasan bin Toha. Terus Pangeran Diponegoro dirubah lagi namanya. Bukan lagi Pangeran Diponegoro. Terus diabalawikan. Terus ulama-ulama juga diibalawikan. Termasuk Wali Songo pun juga diibalawikan. Nah, dengan munculnya manuskrip yang dipegang oleh ulama-ulama zaman dulu ini menunjukkan bukti secara tidak langsung itu penolakan
penolakan. Karena apa? Munculnya tesis Kiai Imad ini bermunculan pula dengan manuskrip yang ada di Nusantara. Saya itu banyak mengumpulkan manuskrip, Kiai. Mulai dari tahun 1500 sampai 1813. Manuskrip yang saya pegang itu tahun 1600. Setelah saya buka, sama sekali tidak ada namanya Ba'alawi. Tidak ada. Kenapa? Karena dalam manuskrip saya itu setelah saya cari, saya bolak-balik, memang tidak ada. Yang namanya Ubaidillah tidak ada. Yang ada Musa Al-Qadim, yang ada Syekh Abdul Qadir Jilani, baik yang ke atas itu maupun ke bawah. Nah, makanya ketika Naat itu mengajukan syahadah ke Maroko itu nggak main-main, Kiai. Itu 2 kali ditolak. Nah, barulah setelah Kiai Izamuddin ini mengumpulkan data primer baik yang Madura maupun yang ada di Mataram itu dikumpulkan, terus diajukan ke Nakob Maroko, baru diterima. Dan itu nggak main-main, Kiai. Itu harus dilambari dengan DNA. Okay. Makanya di Madura itu dulu pernah rame 20 keturunan Duriyah Wali Songo itu menyumbangkan 20. Karena apa? Untuk biar agar lebih valid, lebih sareh. Nah, pada akhirnya diterimalah oleh Nakobah Maroko. Jadi bukan hanya berbentuk manuskrip saja, Kiai, termasuk dilampirkan itu tes DNA-nya. Karena memang kalau kita bermain di Nakobah Ashraf internasional itu wajib menyertakan DNA. Baik itu jalur ibu maupun dari jalur bapak. Karena kan saya waktu itu ke jalan-jalan lewat Alam Maya, di Mesir pun juga berkata, di sini tidak menolak nasab dari jalur ibu. Maka siapapun yang meminta syahadah, baik itu dari jalur bapak maupun dari jalur ibu, itu akan dikasih. Terbukti Syekh Yusril itu juga minta syahadah di Mesir, dua-duanya, baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Tapi juga harus disertakan dengan karena apa? Jalur ibu ini ruwet. Karena hampir tidak pernah seseorang Duriyah Wali Songo dari jalur ibu ini tes DNA itu tidak pernah. Saya itu belum pernah. Makanya ketika dari Duriyah Wali Songo dari jalur ibu tes DNA, maka jangkanya panjang sekali. Terus bukannya tidak nyantol. Cuman kan muter-muter dulu. Karena harus disambungkan dengan genetika ayah. Maka ketika saya itu ketemu dengan Dokter Anita, itu dari Belanda, saya bertanya, bisakah DNA anak perempuan digunakan untuk mencari genetik ayahnya? Beliau menyatakan, kenapa tidak? Bisa, walaupun berbeda kromosom. Dari anak perempuan itu bisa dicek, bisa dicari siapa bapaknya. Sampai ke atas. Nah, makanya ketika Gus Fuad ini tes DNA terus gini-gini, samalah curiga. Iki mesti punya senjata ini. Aku Fuad kok dilawan. Saya itu 18 tahun belum pernah ketemu, salam-salam. Ya, ini untuk penonton ya, saya dengan Kiai Fadhoel yang sangat saya muliakan, sangat saya kagumi itu kenal udah lama. Jadi 18 tahun itu kita hanya saling kirim salam. Alhamdulillah malam hari ini beliau berkenan hadir di pondok saya. Ini satu anugerah yang luar biasa dari Allah gitu. Dan Kiai Fadhoel ini
di samping berbagai macam disiplin ilmu beliau kuasai, itu salah satu yang beliau kuasai adalah soal silsilah nasab gitu. Apalagi khusus nasabnya terah Batu Ampar dan secara umum terah orang Madura gitu. Jadi makanya orang Madura itu kalau berani sama Kiai Fadl ya pasti kualat lah. Jadi itu ya. Kalau soal syahadah ini tadi malam saya jadi ingat ini Gus Hasan kan cerita tentang ada oknum Habib yang posting itu syahadah dari Nakob internasional, Nakoba internasional yang katanya palsu. Bisa diceritakan nih Gus? Iya, beliau kan meng-cross check gitu. Jadi kan waktu itu sempat ada yang menampilkan kan waktu awal-awal polemik nasab itu bahwasanya mereka itu juga mendapatkan syahadah dari luar negeri gitu kan. Nah kemudian syahadah itu di cross check oleh Bayai Fadail. Nah mungkin untuk lebih jelasnya Bayai sendiri yang cerita itu karena beliau sendiri yang langsung korespondensi dengan Nakib internasional itu. Monggo Yai. Jadi saya emailnya didapat dari teman saya di Mesir. Karena kenapa? Di dunia maya itu begitu banyak nakob palsu. Dan itu mensyahadah. Tiap hari bisa nyampe 10, 20. Luar biasa. Padahal minta syahadah ke nakob itu nggak main-main. Minimal 15 juta. Bisa nyampe 20, bisa nyampe 30, bisa nyampe 50. Maka ini permintaan syahadah memang bisnis yang luar biasa. Nah, kebetulan kan pada saat itu 1,5 tahun yang lalu ya itu. Saya sangat mudah sekali masuk ke dunia maya, tapi saya lewat email niku. Karena memang dari teman saya itu, karena memang teman saya tidak minta beliau minta untuk tidak disebutkan namanya. Teman saya itu memang dia itu anggota Nakib di Mesir. Dulu ketika di HP3N, beliau masuk di HP3N karena dulu beliau kuliahnya di Unibra. Saya juga pernah di Unibra walaupun 6 bulan. Karena bakat saya itu di filsafah. Tapi orang tua tidak boleh. Akhirnya di Malang itu ada namanya HP3N, Himpunan Penyair Pengarang Nusantara. Nah, situ tenggelam di situ, saya akhirnya lupa. Memang ada yang dari Gujarat. Dari Gujarat teman saya itulah, di situlah saya dapat email. Ya, saya dapat emailnya itu rujukan untuk di perpustakaan Damaskus. Jadi belum nakobanya. Di perpustakaan. Pemahaman saya dulu gitu ya. Namanya perpustakaan berarti ini bukan nakobah. Tapi ini sangat penting sekali karena beliau menyatakan disitulah terkumpul catatan-catatan nasab seluruh Indonesia. Karena Damaskus itu kejatuhan manuskrip dari Turki. Karena pada zamannya Ottoman itu pengadilan nasab ditutup. Jadi nakob ditutup, akhirnya mendapat limpahan dari Turki. Nah di situ kan ada namanya Syekh Basil. Syekh Basil itu bagian penyelidikan manuskrip. Dia tidak bisa mensyahadah, tetapi khusus menjaga perpustakaan yang ada di Damaskus. Jadi barang siapa yang minta syahadah itu yang meneliti Syekh Basil. Ketika saya masuk, terus saya ditanya, Anda dari Indonesia? Taib. Saya bilang, na'am. Ini saya tunjukkan sudah 1 bulan yang lalu, ini nakob Suriah Damaskus mengeluarkan telegram surat untuk semua nakob yang ada di dunia. Tentang pembatalan Sayyidus Syarif. Ini ada tulisannya guys. Sayyidus Syarif. Nggak usah disebutkan gitu. Enggak. Iya. Nanti kena. Langsung aja. Ini rahasia. Mardud. Ya. Itu tertulis matrud bitasawir. Apa maksudnya itu? Setelah saya gaduhkan antara matrud dengan bitasawir,
maka tidak boleh dia itu memakai gelar Sayyid dan Syarif. Karena apa? Pembohong dan pendusta. Tertolak. Dan tidak boleh memberitakan. gitu ya. Memberitakan. Nah, di situ saya dikasih fotonya. Iya. Tapi foto yang sudah dicentang. Sudah disilang. Sudah disilang. Di situ tertulis Indonesia, Jakarta. Nah, karena ini sebuah karena ini sebuah berita yang luar biasa yang dimanapun tidak pernah ada yang tahu. Saya minta izin untuk dibawa ke Indonesia. Beliau memperbolehkan. Pada akhirnya saya nggak saya sebar Kiai. Cuman saya salin karena ini data rahasia nih Kiai. Makanya siapa bilang Ashraf Internasional itu mengakui keberadaan Mbak Alawi? Siapa bilang ulama mana yang menyatakan kalau Mbak Alawi itu min dzurriyyatir Rasul? Kalau ada, pasti dia tidak paham tentang masalah ilmu nasab. Dia tidak paham tentang lika-likunya tentang masalah keasrofan. Karena terbukti surat telegram dari Damaskus ini ditujukan untuk seluruh dunia dan stempelnya pun juga stempel seluruh dunia. Nah, itu awal mulanya. Nah, ada yang aneh. Kalau saya masuk ke nakib-nakib itu pertanyaan cuman satu. Ya saya, memang kalau harus muliakan. Ya saya itu Syekh Al-Karim. Di Indonesia ini sekarang ini terjadi perdebatan, bukan nasab ya, perdebatan mana yang sahih makamnya Imam Ahmad, apa di Husaisah, apa itu ada di Basrah atau di Madinatul Najab, di kota Najab. Kalau jawabannya yang sahih ada di Basrah, Irak, berarti itu anggota nakop yang benar. Yeah. Tapi ketika dia menjawab yang benar itu ada di Husaisah, pasti itu nakopnya abal-abal. Pasti nakopnya itu abal-abal. Nah, ternyata dari sekian banyak nakib yang ada di baik itu yang di Mesir maupun yang di Sinai, maupun yang di Iran, maupun yang di Irak, maupun yang di Maroko, maupun yang di Uzbekistan, maupun yang Damaskus itu semua menyatakan bahwa makamnya Imam Ahmad itu ada di Irak. Baru saya nemukan itu satu dan ada buktinya yang menyatakan itu di Husaisah. Setelah saya teliti, ternyata memang ada surat dari Damaskus bahwa nakop ini nakop palsu. Terus akhirnya karena 1,5 tahun masuk lagi, naudzubillah ya. Iya. Gus, wadah sing abal-abal nih. Wadah sing abal-abal nih. Jadi karena zaman sekarang ini kan zaman komputerisasi. Iya. Sehingga kan ada posternya itu. Iya. Itu kan bisa dikopi, kemudian nanti namanya diganti. Itu yang disebarkan gitu. Yang disebarkan. Makanya nakib-nakib internasional itu banyak mengeluarkan gitu loh. Bahwasanya ini tertolak gitu. Itu banyak. Bukan 1, 2, puluhan. Puluhan. Jadi nakop abal-abal ini tiap hari mensyahadah sekitar 10, 5, 20 ya. 20. Bisnis itu ya? Bisnis. Karena mohon maaf, saya masuk ke situ, saya posting, yang saya posting bukan nasab saya, nasabnya Gustaki. Gustaki ya? Melangi. Kloso Kuning. Kalau nasab nih. Dijawab, kalau minta syahadah ke nomor ini. Oh betul, kalau pencet nih. Terus alhamdulillah saya senang Anda itu menghubungi saya. Saya tanya, ini nakop apa di situ? Ini untuk mensyahadah. Kalau Anda dari Indonesia,
itu semua sudah ada. Sudah ada. Anda masuk ke ruangan ini, kita bicara. Oh. Tapi nggak saya teruskan nih. Nggak saya teruskan. Terus dikirim lagi, nggak main-main sama pengawasnya. Pengawas nakop kan setiap nakop itu mesti ada pengawasnya. Ada pengawas. Ada pengawas. Saya dikirimi juga oleh pengawas ini. Kalau ingin mensyahadah ke nomor ini, masih saya simpan. Tapi untuk apa wong ini abal-abal? Yang asli juga ada. Percuma. Lainlah permainan tentang masalah nakib. Ya tujuannya ya satu ya biar diakui. Yang nomor dua ya cuan. Nah, karena berhubung kan begini kayak. Begitu saya tahu, terus saya masuk ke room itu, saya kira apa nasabnya seperti apa? Yang kamu katakan sudah disahadah oleh nakib Irak, itu keabal-abal yang ini. Saya punya buktinya. Nah, yang lebih lucu lagi ya, kan itu kesini. Permainan orang Indonesia juga ditaruh sebagai admin di situ, sebagai ketuanya. Sedangkan pengawasnya itu memang orang-orang Irak, orang Irak yang Ba'alawi. Bukulannya nggak main-main, dokter titik-titik Al-Hashimi. Sementara yang asli nggak seperti itu. Yang asli itu tidak punya Facebook, tidak punya nggak punya apa medsos. Tapi dalam ilmu nasab itu kan memang ada kaidahnya ya. Bahwasanya ketika catatan yang ada dua catatan yang berbeda, itu kan kita harus lebih mendahulukan catatan yang lebih tua. Oh ya, itu jelas. Maka kan sudah saya katakan kan untuk mencari data sebagai pembanding yang tua yang muda kan harus melalui pemeriksaan observasi dulu. Kalau istilah Ibnu Khaldun nadhurun. Kalau di ini kita Al-Madkhal ini. Al-Madkhal itu Al-Muqaddimat. Pada halaman berapa nih? Halaman ke-85 tuh. Idza ikhtalafah nisbani bil wasaid. Gitu loh. Ukhidha bil aqdam as-sahih. Jadi kalau ada dua penisbatan dalam satu keluarga itu, maka yang diambil adalah catatan yang tertua. Nah, yang tertua dari putra-putranya Ahmad bin Isa ini adalah Sajarah Mubarakah. Gitu. Yang menyebutkan cuma 3. Betul, gitu. Jadi kerancuan itu sebenarnya bukan pertanyaan dari Duriyah Wali Songo. Pertanyaan dari kelompok itu sendiri.